Aktor Indonesia Iko Uwais bakal tampil dalam film terbarunya berjudul Nonstop bersama Ma Dong-seok atau Don Lee, Jet Li, dan Tony Jaa. Kabar ini didapatkan melalui unggahan poster film tersebut oleh Ma Dong-seok di media sosial Instagramnya beberapa waktu yang lalu. Dalam poster tersebut terlihat gambar 4 orang karakter dengan keterangan seni bela diri masing-masing. Iko Uwais dalam gambar tersebut mengenakan seragam keamanan gitu, petugas keamanan dengan keterangan teknik seni bela diri silat. Kemudian Ma Dong-seok atau Don Lee dengan tank top dikisahkan mengusung seni bela diri boxing. Wah, itu memang keahliannya dia tuh. Sementara yang memakai kemeja hitam diberi keterangan kungfu. Nah, itu Jet Li. Nah, Tony Jaa dengan kemeja putih sedang melakukan kuda-kuda Muay Thai. Namun sampai saat ini belum ada kabar kapan film tersebut akan dirilis dan apakah memang benar diproduksi dengan judul yang sama. Ini kayak teaser yang dini banget nih. Ma Dong-seok yang mengunggah itu juga belum membeberkan apapun. Setelah diunggah oleh Ma Dong-seok, Iko Uwais juga mengunggah ulang postingan tersebut. Berkat hal itu banyak komentar dari warga net Indonesia yang mampir di kolom Instagram komentarnya Ma Dong-seok. Iko Uwais memang dikenal dengan bela diri silatnya yang baik dan ditambah dengan bekal kemampuan aktingnya yang ciamik, ia pun sering mendapat proyek pembuatan film di luar negeri, khususnya Hollywood. Hal itu pun membuatnya sering beradu akting dengan para bintang-bintang Hollywood. Seperti yang tahun lalu nih, film The Expendables 4, Iko beradu akting dengan Sylvester Stallone dan Jason Statham. Top banget kan ya? Film Expendables 4 ini melanjutkan kisah Barney Rose, Sylvester Stallone, dan para krunya yang ditugaskan untuk menangkap seorang teroris. Diketahui tokoh teroris yang diincar oleh Ross tersebut diperankan oleh Iko Uwais. Soeharto Rahmat yang diperankan Iko Uwais merupakan mantan tentara yang kini berprofesi sebagai seorang pedagang senjata. Tak hanya pedagang senjata, ia juga memiliki komando penuh atas pasukan swasta miliknya. Berkat posisinya ini, Rahmat kemudian diincar dan dijadikan sebagai buronan oleh para kru Expendables. Iko menjadi salah satu karakter penting dalam Expendables 4 ini, terlebih lagi atas peran penjahat inti yang ia mainkan. Sama seperti film-film sebelumnya, nama aktor Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren hingga Randy Couture juga kembali hadir dalam film terbaru Expendables ini. Selain mereka, nama-nama baru seperti Iko Uwais, Carlton Jackson, Megan Fox hingga Andy Garcia juga meramaikan film ini. Seru banget. Peran epik Hollywood Iko Uwais lainnya adalah film Mile 22 atau film Mile 22. Film aksi yang dibintanginya bareng Mark Wahlberg. Film ini disutradarai oleh Peter Berg dengan mengusung genre action dan thriller. Mile 22 menceritakan tentang seorang agen CIA yang bernama James Silva yang diperankan oleh Mark Wahlberg yang memimpin grupnya bernama Overwatch. Suatu ketika, Silva mendapatkan tugas untuk menghancurkan tempat-tempat penyimpanan zat cesium. Zat cesium ini merupakan sebuah zat beracun yang bisa membunuh ribuan orang gitu. Awalnya tim Overwatch berhasil, tapi tugas mereka kemudian gak kelar-kelar karena masih banyak ternyata tempat penyimpanan zat berbahaya itu yang belum terendus. Belasan tahun berlalu sampai akhirnya muncul polisi Indokar bernama Lee Nur menyerahkan diri ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Lee Nur meminta perlindungan hukum dengan imbalan memberikan informasi tentang cesium ini. James akhirnya setuju dan melindungi Lee Nur sepanjang 22 mil hingga berhasil naik pesawat. Namun misi mereka tak mudah karena harus berhadapan dengan musuh yang tangguh. Mampukah James Silva menyelesaikan misinya? Silakan ditonton. Di Netflix kayaknya masih ada deh. Selain Mark Wahlberg dan Iko Uwais, film ini juga dibintangi oleh John Malkovich, Lauren Cohan, Ronda Rousey, dan Peter Berg. Film ini dirilis bulan Agustus tahun 2018 yang lalu. Nah, kita bicara film Iko Uwais lainnya yang disutradarai oleh tak kurang tak lebih
Keanu Reeves. Ini debutan Keanu Reeves nih sebagai sutradara. Judulnya adalah Man of Tai Chi, merupakan film karya aktor Keanu Reeves yang memulai debutnya sebagai sutradara dan sudah ditayangkan di bioskop tahun 2013 yang lalu. Berdurasi selama kurang lebih 105 menit, film ini siap menghibur dengan dialog dalam 3 bahasa, Mandarin, Inggris, dan Kanton. Pemeran yang terlibat diantaranya adalah Keanu Reeves, Karen Mok, Simon Yam, Yasuyuki Hirata, Brian Siswajo, hingga Iko Uwais. Bercerita tentang seni bela diri dari Tiger Chen dalam sebuah pertarungan. Dikisahkan Tiger Chen berusaha menyelamatkan kuil tempat ia berguru agar tidak hancur. Kisah tersebut bermula dari Sung Jingxi yang diperankan Karen Mok melakukan penyelidikan ke dalam perusahaan yang bernama Security System Alliance yang dimiliki Donna Kamar, yaitu yang diperankan oleh Keanu Reeves. Sun Jingxi mencurigai perusahaan itu memberlakukan pertarungan ilegal. Namun situasi berubah ketika dalam pertarungan tersebut kedatangan Tiger Chen. Awalnya Tiger Chen sempat menolak masuk dalam pertarungan ini. Berbagai cara dilakukan Donaka agar Tiger Chen bergabung. Bahkan Tiger Chen terlibat pertarungan untuk menyelamatkan kuilnya dari kehancuran. Film lainnya, The Triple Threat, merupakan film aksi thriller tahun 2019 yang disutradarai oleh Jesse V. Jones dan dibintangi oleh Tony Jaa, Iko Uwais, dan Tiger Chen. Film ini tayang perdana di Amerika Serikat pada 19 Maret 2019 dan tayang di Indonesia 3 hari kemudian. Film ini menceritakan tentang 3 mantan tentara yang ingin melangsungkan aksi balas dendam pada seorang kriminal bernama Collins. Namun, pada waktu yang bersamaan mereka juga harus melindungi putri seorang miliarder yang menjadi target pembunuhan Collins. Seorang pria bernama Devereaux yang diperankan oleh Michael J. White menyewa 2 mantan pasukan khusus Thailand bernama Payu, Tony Jaa, dan China bernama Long Fei, diperankan oleh Tiger Chen. Dengan persenjataan lengkap, mereka memasuki kawasan hutan untuk melanjutkan sebuah misi perdamaian. Bersama beberapa orang lainnya, mereka mendatangi desa terpencil di tengah hutan yang dijaga oleh sejumlah tentara asal Indonesia. Tujuan mereka ke sana adalah untuk membebaskan orang-orang yang sedang disandra. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Payu dan Long Fei, Devereaux bersama krunya, Mook, Joy, Steiner, dan Dom ingin membebaskan pemimpin mereka, yaitu Collins, yang diperankan Scott Adkins yang merupakan seorang teroris. Devereaux dan timnya pun menyerang desa tersebut dan menembaki banyak banget orang, termasuk istri dan dari Jaka atau Iko Uwais, pria Indonesia yang berada di tempat tersebut. Film Fistful of Vengeance, film original Netflix asal Amerika Serikat, dibintangi aktor Iko Uwais dan dibesut oleh sutradara Raoul Reni, merupakan film yang mengusung konsep supernatural yang dibalut dengan action thriller. Bagi Iko Uwais ini genre yang relatif baru. Seperti yang sudah kita ketahui, Iko Uwais bermain di film ini memerankan karakter Kai. Kai Jin bekerja sebagai seorang koki di Chinatown di San Francisco, tapi sebenarnya dia adalah seorang pejuang mistis yang ditenagai oleh jiwa 1000 biksu. Dia dikenal sebagai Wu Assassin, seorang prajurit luar biasa yang mampu melawan seluruh pasukan sendirian. Turut hadir pula aktor-aktor mancanegara lainnya seperti Lewis Tan, Lawrence Ko, Juju Chan, Bill Tusi, Francesca Corny, Jason Tobin, Rata Pogam, dan Simon Kuke. Inti alur cerita dari Fistful of Vengeance adalah pembalasan dendam geng Wu Assassin akibat kematian teman mereka bernama Jenny Wa, diperankan oleh Lu Junli. Lebih mengejutkan lagi, musuh mereka adalah ancaman dari musuh kuno yang dipersenjatai dengan kekuatan dari dunia lain. Aktor Lawrence Ko mengungkapkan bahwa sangat menyenangkan akhirnya melihat film dengan aktor-aktris Asia tayang di bawah produksi Hollywood. Dia menambahkan bahwa aktor, penulis, dan sutradara Asia Amerika umumnya tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk menceritakan kisah-kisah budaya mereka. Memang sih ada beberapa aktor Asia seperti Lucy Liu dan Sandra Oh masing-masing udah naik daun di Hollywood. Namun karakter mereka seringkali dipisahkan dari identitas asli mereka. Nggak mengakar gitu. Cerita ini melibatkan Kai ketika dia menemukan bahwa dia adalah Wu Assassin yang dapat membuka pintu ke arah sejarah mendalam Wu Xing, Wu Warlord, dan 1000 biksu. Setiap kali Kai perlu mengetahui mengenai rincian detail misinya, Ying Ying membawanya ke alam halus dan dunia lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu.
Para penggemar film serial G.I. Joe tentu senang dengan kehadiran Snake Eyes, G.I. Joe Origins yang tayang pada pertengahan 2021 yang lalu. Film ini berkutat tentang asal-usul karakter Snake Eyes yang diperankan oleh Henry Golding. Film ini adalah film ketiga dari seri G.I. Joe dan disutradarai oleh Robert Schwenke. Senario film ini dibuat oleh Evan Spiliotopoulos, John Shrapnel, dan Anna Waterhouse. Selain Henry Golding, sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Andre Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving, Takira Hira, dan Iko Uwais ikut memperkuat film ini. Henry Golding sendiri menggantikan Ray Park yang memerankan Snake Eyes pada film-film sebelumnya. Alkisah, Snake Eyes yang diperankan oleh Henry Golding ditemukan oleh bos Yakuza, Kenta Takamura, Takehiro Hira, ketika dia sedang berkompetisi. Snake Eyes memiliki masa lalu yang pedih. Ayahnya dibunuh setelah mengocok dadu dan keluar angka double. Saat itu keluarganya harus menentukan nasib dengan kocokan dadu. Kenta Takamura pun berjanji akan menemukan pembunuh ayah Snake Eyes. Janji itu membuatnya join ke organisasi kriminal Kenta Takamura. Snake Eyes pun diminta untuk mengeksekusi seorang laki-laki yang menyusup ke dalam gengnya, tapi dia malah membantu pria itu kabur. Pria itu ternyata sepupu Kenta, Tomisaburo Tomi Arashikage, yang diperankan oleh Andre Koji, yang mengungkapkan bahwa mereka berdua akan memimpin klan Arashikage, sebuah perkumpulan ninja kuno. Diusir setelah mencoba membunuh Tommy, Kenta masih berusaha menguasai klan ini. Tommy pun membalas budi Snake Eyes. Dia membawa Snake Eyes ke dojo keluarganya di Tokyo. Nenek Tommy, Sen, yang diperankan Eri Ishida, menjadi pemimpin klan itu. Dia pun setuju untuk memberikan Snake Eyes menjalani 3 percobaan untuk membuktikan kemampuannya. Dalam ujian pertamanya, Snake tidak dapat merebut semangkuk air dari tangan Heartmaster yang diperankan oleh Iko Uwais. Film Beyond Skyline mengisahkan tentang seorang detektif LAPD yang berusaha melawan serangan alien di bumi bersama beberapa manusia yang selamat. Mereka harus melindungi seorang bayi yang DNA-nya jadi kunci untuk membebaskan kendali alien terhadap manusia biomekanis. Film dengan genre aksi science fiction ini disutradarai oleh Liam O'Donnell dan merupakan sequel dari Skyline 2010. Dengan tema yang juga tentang invasi alien ke planet bumi. Penulis naskah Bio Skyline adalah Liam O'Donnell bersama Joshua Coates. Film ini rilis pada 15 Desember 2017 di bawah distribusi Vertical Entertainment. Beyond Skyline menjadi istimewa bagi penonton tanah air karena menampilkan aktor asli Indonesia yaitu Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Selain itu, 2 lokasi pengambilan gambar juga dilakukan di Indonesia, yaitu di Yogyakarta, tepatnya di Kompleks Candi Prambanan dan Batam. Selain Iko Uwais dan Yayan Ruhian yang berperan sebagai pemeran pendamping, film ini mengusung pemeran utama seperti Frank Grillo, Bojana Novakovic, Johnny Weston, serta Callan Mulvey. Stubber berkisah tentang seorang pengemudi taksi daring yang tidak menyadari jika penumpang yang dibawanya sedang menjalankan misi yang berbahaya. Detektif Vic Manning tengah melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba bernama Oka Tejo yang diperankan Iko Uwais di Los Angeles. Beberapa bulan sebelumnya, Tejo menghabisi nyawa Sarah Morris yang diperankan Karen Gillan yang saat itu menjadi rekan kerja Vic di LAPD. Saat berhasil melacak keberadaan Tejo, Vic pun langsung melakukan serangan tanpa berpikir panjang. Pertarungan sengit ini mengakibatkan Vic mengalami cedera di bagian mata hingga harus menjalani operasi. Vic pun harus kembali merelakan buronan itu lepas dari genggamannya. Beruntung, situasi ini tidak berlangsung lama. Di tengah masa pemulihannya, Vic menerima informasi dari seseorang yang mengetahui keberadaan Tejo. Ia pun memesan taksi daring dari rumah sakit dan mendapatkan pengemudi bernama Stu Prasad yang diperankan Kumail Nanjiani. Ia pun memesan taksi daring dari rumah sakit dan mendapatkan mobil dengan pengemudi bernama Stu Prasad yang diperankan Kumail Nanjiani. Stu yang tidak mengetahui rencana Vic untuk membekuk penjahat pun menerima sang penumpang dengan senang hati. Namun beberapa saat kemudian, Stu baru menyadari jika ia sedang membawa polisi
dalam sebuah investigasi. Selain harus berhadapan dengan Vic yang kasar dan sembrono, Stu juga dibuat pusing karena urusan pribadinya. Star Wars The Force Awakens merupakan film produksi tahun 2016 dan garapan sutradara J.J. Abrams dan merupakan film yang ketujuh dari serial film Star Wars. Film Iko Uwais ini bercerita tentang adanya peningkatan ancaman terhadap galaksi di mana pemerannya berusaha untuk memulihkan perdamaian. Dalam film ini, Iko berperan sebagai Rezo Kinvi dan hanya tampil di beberapa scene. Prestasi Iko Uwais menjadi jajaran penting aktor laga Hollywood memang sangat menginspirasi dan membanggakan ya. Semua itu bermula dari debut internasionalnya lewat film The Raid. Film aksi produksi 2011 yang berhasil memancangkan benchmark baru di semesta film aksi dunia. Yang menarik, banyak yang mengira awalnya film The Raid itu adalah film Hollywood. Namun sebenarnya film The Raid adalah film Indonesia. Film ini disutradarai oleh Gareth Evans, mengangkat kisah tentang sekelompok pasukan elit yang ditugaskan untuk menyerbu sebuah apartemen kumuh yang dikuasai oleh geng kriminal. Dan bahkan dalam sequel berikutnya, di tahun 2014, The Raid 2 mengisahkan tentang Rama, salah satu anggota pasukan elit tersebut yang menyusup ke dalam organisasi kriminal untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian istri dan anaknya yang kita lihat atau kita tonton di The Raid pertama. Kedua film ini pun menampilkan aksi laga yang memukau dan brutal. Iko Uwais berperan sebagai Rama dalam kedua film tersebut. Dia menunjukkan keterampilan bela diri silat yang luar biasa, aksi laga yang memukau dan brutal. Ditambah gerakan-gerakan silatnya yang cepat, lincah, dan mematikan membuat penonton langsung jatuh cinta dengan kemunculannya. Di balik itu semua, ternyata The Raid dan The Raid 2 sukses tidak hanya secara komersil, tetapi juga di mata para kritikus. Kedua film ini dirilis di berbagai negara di dunia dan mendapat pujian atas aksi laganya. Film The Raid banyak memenangkan penghargaan seperti Grand Jury Prize di ajang South by Southwest Film Festival. Sementara The Raid 2 memenangkan penghargaan Best Action Film di ajang Saturn Award. Kesuksesan The Raid dan The Raid 2 membuat Iko Uwais menjadi salah satu aktor laga paling populer di dunia. Cerita yang menarik membuat film The Raid dan The Raid 2 menjadi film aksi yang ikonik dan sukses. Film-film ini menceritakan alur cerita yang sederhana namun efektif. Keduanya memiliki alur cerita yang menegangkan dan penuh kejutan. Terlihat setiap karakter tokoh di film tersebut memiliki karakter yang kuat dan relatable. Karakter-karakter ini memiliki motivasi yang kuat, membuat penonton dapat bersimpati dengan mereka. Bahkan dari segi sinematografi, kedua film tersebut dibungkus dengan apik dan ditambah dengan adegan laganya yang direkam dengan detail, serta membuat penonton seolah-olah ikut bertarung dalam realitas film tersebut. Namun debut pertama Iko Uwais di kancah film layar perak adalah lewat film Merantau. Merantau merupakan film aksi laga Indonesia yang dirilis pada 6 Agustus 2009 yang disutradarai oleh Gareth Evans. Film ini dibintangi antara lain oleh Iko Uwais, Cika Jessica, Christine Hakim, Doni Alamsah, Yusuf Aulia, Lauren Buson, Alec Abad, Matt Scoudel, Ratna Gali, dan Yayan Ruhian. Nah, dari sinilah sebenarnya kisah dari legenda bernama Iko Uwais dimulai. Film Merantau memiliki cerita yang menarik karena mengangkat tema yang universal, yaitu perjuangan untuk bertahan hidup dan menemukan jati diri. Sederhana dan mudah dipahami, hal ini dapat dilihat dari alur cerita yang tidak berbelit-belit dan membuat film tersebut mudah dinikmati oleh penonton dengan berbagai latar budaya. Film Merantau juga menampilkan aksi bela diri yang memukau dan penuh gaya. Aksi bela diri di dalam film tersebut menggunakan seni bela diri tradisional dan asli Indonesia, yaitu pencak silat. Bahkan kesuksesan film Merantau telah membantu memperkenalkan Indonesia ke dunia film internasional dan telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk film Best Action Features di ajang Saturn Award. Dampak kesuksesan film tersebut membantu mempromosikan pencak silat ke kancah internasional. Rasanya memang sudah makin kelihatan peran Iko Uwais makin penting di film berikutnya, yaitu Headshot. Iko Uwais berperan sebagai tokoh utama yang harus berjuang untuk menemukan jati dirinya dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Dia juga menampilkan aksi bela diri yang memukau dan penuh gaya serta aksi pencak silatnya dalam film tersebut menjadi salah satu daya tarik dari film ini.
Film ini menceritakan tentang Ismail, seorang pria yang terluka parah dan amnesia. Dia ditemukan oleh Aileen, seorang dokter muda yang merawatnya dan memberinya nama baru, yaitu Ismail. Ismail mulai hidup bersama Aileen dan membantu ia di kliniknya. Suatu hari Ismail bertemu dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Aryo. Aryo mengetahui itu dan ingin menangkapnya untuk masuk kembali ke dalam kelompoknya. Namun Ismail menolak tawarannya dan malah melawan. Tapi Aryo terus mengejar Ismail dan berusaha memaksanya untuk bergabung dengan kelompoknya. Headshot adalah film aksi Indonesia yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan Kimo Stambul dan juga dibintangi oleh Chelsea Islan, Sunny Pang, dan sederet bintang-bintang lainnya. Di film ini, Iko Uwais berhasil meraih beberapa penghargaan termasuk penghargaan Best Action Feature Film di ajang Saturn Award. Film ini juga telah mendapatkan sambutan positif dari kritikus dan penonton. Ditambah film berikutnya, film The Night Comes For Us tahun 2018, Iko Uwais memerankan seorang asasin kejam tanpa nama, dikenal hanya sebagai The Assassin. The Assassin memiliki perawakan misterius yang dibalut dengan aura gelap. Dia digambarkan memiliki keterampilan silat yang mematikan dan bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Akting Iko Uwais dalam film ini juga menuai pujian. Dia piawai menampilkan keganasan dan keterampilan tempur, sekaligus memberi sentuhan kedalaman yang membuat karakter ini tidak sekedar menjadi penjahat klise. Adegan-adegan pertarungan yang melibatkan The Assassin menjadi salah satu aspek paling menonjol di film ini, menampilkan koreografi yang brutal dan memukau. Selain aspek laga, Iko Uwais juga berhasil menyampaikan sisi gelap dan tertekan dari The Assassin melalui ekspresi minimalis dan bahasa tubuh yang intens. Secara keseluruhan, peran Iko Uwais dalam The Night Come For Us menambah kedalaman dan kompleksitas film tersebut. The Assassin juga bukan hanya sekedar antagonis bermuka datar, tetapi sosok yang penuh misteri dan terjebak dalam konflik moral. Film ini menceritakan tentang Ito yang diperankan Joe Taslim, seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk triad atau sindikat. Pada suatu hari, Ito dipaksa untuk membunuh seorang gadis kecil yang bernama Aiko. Ito menolak untuk membunuh Aiko dan dia memutuskan untuk menyelamatkannya malah. Triad yang marah dan atas tindakan Iko mengirim pasukan pembunuh bayaran untuk mengejarnya. Ito dan Aiko harus berjuang untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari incaran The Triad atau sindikat. The Night Come For Us adalah film aksi thriller Indonesia yang disutradarai oleh Timo Cahyanto yang selain dibintangi oleh Joe Taslim dan Iko Uwais juga diperankan oleh Julie Estelle, Sunny Pang, Zack Lee, Sarifah Danis. Film ini tayang perdana pada Fantastic Fest pada tanggal 22 September 2011 yang kemudian ditayangkan melalui jaringan Netflix pada bulan berikutnya. Film ini dipuji karena aksi bela diri yang memukau, cerita yang menarik, efek visual yang mengesankan. Film ini juga berhasil meraih beberapa penghargaan, termasuk penghargaan Best Action Film di ajang Golden Trailer Award. Sambil menunggu perkembangan terbaru film Nonstop, film laga terbesar yang akan dibintangi 4 aktor laga Asia itu, satu hal yang sudah pasti penampilan Iko Uwais dalam kelanjutan cerita dalam Skyline series. Nah ini udah pasti nih. Dalam sequel keempat ini, Iko masih berpasangan dengan Scott Adkins. Film berjudul Skyline Warpath ini baru saja merilis first look Iko Uwais yang berperan sebagai Sua. Aktor 40 tahun ini terlihat gahar seperti biasa ya, lengkap dengan kumis. Iko Uwais juga berpose dengan tangan yang siap menyerang seseorang. Sementara itu matanya fokus kepada objek yang berada di samping. Di samping Iko Uwais, nah dalam first look yang sudah dirilis itu, ada Scott Adkins yang berperan sebagai Eric, yang juga dalam posisi sigap untuk bertahan maupun menyerang seseorang. Selain dua aktor tersebut, hadir Louis Mandylor, Randall J. Bacon, dan Yayan Ruhian, melengkapi deretan pemeran dari film yang diproduksi XIZ Films ini. Film Skyline Warpath mengangkat cerita alam semesta bernama Skyline. Film ini akan berlatar 5 tahun setelah Beyond Skyline, film kedua dari Skyline. Sua yang sedang memimpin perlawanan alien berhadapan dengan sosok terkuat yaitu Randial Gauntlet. Selain itu, ia juga harus menghadapi Eric, sosok yang korup dan pasukan penyerbu alien. Memasangkan Iko Uwais dengan legenda laga sarwabiska Scott Adkins bersama dengan film XIZ
perusahaan yang memulai segalanya untuk kami adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Begitu tuh kata Liam O'Donnell, sutradara film Skyline Warpath. Saat ini film Skyline Warpath masih dalam proses syuting, bahkan kabarnya beberapa adegan tuh syutingnya di Indonesia. Wah, ini menarik banget nih. Lahir 12 Februari 1983, pria berdarah Betawi ini dibesarkan di daerah Matraman, lebih tepatnya di lingkungan Betawi. Ya, penduduk asli Jakarta nih. Sejak tahun 1993, Iko belajar seni bela diri ke daerah Indonesia, yaitu pencaksilat. Di perguruan asuhan pamannya, Tiga Berantai, yang beraliran silat Betawi. Pada tahun 2005, ia menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada kejuaraan silat nasional. Selain menggeluti persilatan, ia juga aktif bermain sepak bola. Iko sempat menjadi gelandang dalam Liga B klub sepak bola Indonesia, namun impiannya menjadi bintang bola terhenti setelah klub yang menaunginya bangkrut. Namun begitu, keterampilan silatnya telah memberinya kesempatan yang sangat luas dan membuatnya sering bepergian ke luar negeri dalam beberapa peragaan silat seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis. Di ajang pencaksilat, Iko pernah mengukir prestasi sebagai juara 3 kejuaraan daerah antar perguruan DKI tahun 2003 dan sebagai penampilan terbaik kategori dewasa tunggal pada Festival Pencaksilat Cibubur 2005. Pada tahun 2007, nah ini momentum penting dalam hidup Iko Uwais, bakat silat Iko ditemukan oleh sutradara film Wales, Gareth Evans, yang sedang melaksanakan proses syuting untuk sebuah film dokumenter tentang silat di sekolah silat Iko. Karisma Iko yang kelihatan alami dan meyakinkan di depan kamera membuat Evans menjadikan dia sebagai pemeran utama untuk film seni bela diri pertamanya, yaitu Merantau, yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Setelah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Gareth Evans dan perusahaan produksinya, Iko mengundurkan diri dari pekerjaan kesehariannya, yaitu sebagai supir di sebuah perusahaan telekomunikasi. Iko Uwais menikah dengan penyanyi Audy Item pada 25 Juni 2012 setelah berpacaran selama 3 bulan dan kini mereka dikaruniai 2 orang anak. Sekian dulu kisah mengagumkan dari perjalanan karir Iko Uwais, aktor kebanggaan Indonesia dan Asia ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.